Ketika hukum sudah memutuskan, mengapa lapangan berkata lain? Di Madiun, keadilan kembali dipertanyakan. Karena secara regulasi, tadi kan pengacara sudah sama Kapolda, dan izinnya ke sana. Makanya kita jalan ke sini. Mau menghambat Pak? Bukan menghambat, jadi nggak dilihat. Macet kenapa Pak? Kita kan bisa mengatakan Di atas kertas, negara telah memberi kepastian hukum. Namun di lapangan, realitas justru berbicara sebaliknya. Ketika keputusan resmi diabaikan demi ketertiban semu, publik pantas bertanya, hukum ditegakkan atau hanya diamankan? Dengan baik, ya. Satunya kalau dengan memaksakan kehendak, ada tindakan-tindakan anarkis, tindakan melawan hukum, kami juga akan bertindak tegas sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ya. Peristiwa yang terjadi di Madiun pada 6 Februari tahun 2026 bukan sekadar dinamika internal organisasi, melainkan cermin besar bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Di titik inilah publik kembali dihadapkan pada pertanyaan klasik, namun fundamental. Apakah hukum benar-benar menjadi panglima tertinggi? Ataukah ia mudah tergeser oleh kekuatan massa dan kompromi lapangan? Secara normatif, negara telah berbicara dengan sangat jelas. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2025 memberikan kepastian hukum atas kepengurusan PSHT di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Taufik, MSc, ditambah dengan putusan-putusan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, seharusnya tidak lagi menyisakan ruang tafsir yang abu-abu. Dalam sistem negara hukum, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan paradoks yang sulit diterima akal sehat. Di jantung kota Madiun, kita menyaksikan pengamanan besar-besaran terhadap agenda yang secara legalitas masih dipertanyakan. Negara, melalui aparatnya, tampak lebih sibuk mengelola potensi keramaian ketimbang menegakkan kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh institusi resmi negara itu sendiri. Situasi ini memunculkan kegelisahan publik. Ketika hukum tertulis tidak sejalan dengan praktik di lapangan, maka yang tercederai bukan hanya keadilan, tetapi juga wibawa negara. Jika keputusan hukum hanya berhenti sebagai arsip administrasi tanpa keberanian untuk ditegakkan, maka kehadiran hukum kehilangan makna substantifnya. Situasi ini memunculkan kegelisahan publik. Ketika hukum tertulis tidak sejalan dengan praktik di lapangan, maka yang tercederai bukan hanya keadilan, tetapi juga wibawa negara. Jika keputusan hukum hanya berhenti sebagai arsip administrasi tanpa keberanian untuk ditegakkan, maka kehadiran hukum kehilangan makna substantifnya. Kritik ini bukan ditujukan untuk menyudutkan aparat penegak hukum, melainkan sebagai pengingat atas mandat konstitusional yang mereka emban. Kepolisian memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, perlu ditegaskan, stabilitas yang sejati tidak lahir dari kompromi terhadap hukum, melainkan dari keberanian menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Jika hukum mulai dikalahkan oleh pertimbangan jumlah massa, potensi gesekan, atau kenyamanan sesaat, maka
kita sedang membuka pintu berbahaya. Presiden ini dapat menjadi legitimasi baru bahwa kekuatan kolektif lebih menentukan daripada keputusan negara. Pada titik itu, demokrasi tidak lagi berpijak pada aturan, melainkan pada siapa yang paling kuat di lapangan. Lebih jauh, konflik dualisme seperti ini seharusnya diselesaikan dengan rujukan hukum yang tegas, bukan dibiarkan menggantung dalam ruang abu-abu. Ketidakjelasan sikap negara justru memperpanjang konflik horizontal dan mengikis rasa keadilan di antara warga organisasi itu sendiri. Padahal, organisasi kemasyarakatan adalah pilar penting dalam kehidupan berbangsa, bukan sumber perpecahan yang dibiarkan tanpa arah. PSHT bukan sekadar organisasi, melainkan warisan luhur nilai persaudaraan, kejujuran, dan kedisiplinan moral. Warisan sebesar ini tidak layak dijaga dengan kompromi hukum, melainkan dengan keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran yang sah secara konstitusional. Sudah saatnya semua pihak kembali pada akal sehat dan hati yang jernih. Menjaga persaudaraan bukan berarti mengaburkan kebenaran hukum. Justru dengan kejujuran terhadap hukumlah persaudaraan itu dapat berdiri kokoh dan bermartabat. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kita serahkan kepada nurani bersama. Apakah hukum masih berdiri tegak sebagai panglima? Ataukah ia perlahan tunduk pada dinamika kekuatan di lapangan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah keadilan. Bukan hanya bagi PSHT, tetapi bagi wajah penegakan hukum di Indonesia ke depan.